A. Hakikat kurikulum. Kurikulum merupakan bagian dari suatu sistem pengelolaan yang menyangkut perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran yang dijadikan pedoman atau panduan bagi guru dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran. Atau dengan kata lain, kurikulum merupakan suatu program pendidikan yang berisikan berbagai bahan ajar dan pengalaman belajar yang diprogramkan, direncanakan dan dirancangkan secara sistemik atas dasar norma-norma yang berlaku yang dijadikan pedoman dalam proses pembelajaran bagi tenaga kependidikan dan peserta didik untuk mencapai tujuan pendidikan. B. Bentuk dan orientasi kurikulum. Dilihat dari implementasinya, secara garis besar, kurikulum dapat dibedakan menjadi dua bagian, yaitu kurikulum tertulis, written curriculum, dan kurikulum tersembunyi, hidden curriculum. Kurikulum tertulis merupakan dokumen kurikulum yang berisi aturan, pedoman atau garis-garis program pembelajaran yang sudah ditetapkan sekolah atau madrasah dan pemerintah untuk dilaksanakan dalam kegiatan pembelajaran. Sedangkan menurut Glator dalam D.D. Rosyada, kurikulum tersembunyi yakni kurikulum yang tidak menjadi bagian untuk dipelajari yang secara lebih definitif yang digambarkan sebagai berbagai aspek dari sekolah di luar kurikulum yang dipelajari namun mampu memberikan pengaruh dalam perubahan nilai persepsi dan perilaku siswa. Selanjutnya, langkah pengembangan kurikulum. Model pengembangan kurikulum adalah model yang digunakan untuk mengembangkan suatu kurikulum, di mana pengembangan kurikulum dibutuhkan untuk memperbaiki atau menyempurnakan kurikulum yang dibuat untuk dikembangkan sendiri, baik dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, sekolah, dan guru. Ada 3 langkah komponen penting yang perlu diperhatikan dalam pengembangan kurikulum, yakni 1. Perencanaan, 2. Implementasi, dan 3. Evaluasi kurikulum. D. Fungsi dan peran kurikulum. Fungsi kurikulum lebih menitik beratkan pada sejauh mana keberadaan kurikulum berdampak pada komponen lain dalam penyelenggaraan pendidikan. Menurut Alexander English yang dikutip Wina Sanjaya menyebutkan ada 4 fungsi mendasar dalam kurikulum, yaitu fungsi penyesuaian, fungsi integrasi, fungsi diferensial, fungsi persiapan, dan fungsi diagnostik. Keberadaan kurikulum juga sangat dirasakan guru terutama dalam persiapan dan pelaksanaan kegiatan pembelajaran sebagai pengembang kurikulum operasional dengan tugas melaksanakan konsep-konsep kurikulum nasional. Guru juga dituntut dapat memahami sepenuhnya tentang arti penting kurikulum. Landasan dan prinsip kurikulum. Pengembangan kurikulum adalah proses atau kegiatan yang disengaja dan dipikirkan untuk menghasilkan sebuah kurikulum sebagai pedoman dalam proses dan penyelenggaraan pembelajaran oleh guru di sekolah. Proses pengembangan yang dilakukan para pengembang kurikulum bertujuan agar diperoleh sebuah model atau desain kurikulum yang nantinya dijadikan rujukan dalam pelaksanaan pendidikan. Model kurikulum yang diinginkan tersebut tentu saja akan sangat bergantung pada acuan atau landasan yang menjadi pijakannya. Dalam pengembangan kurikulum dikenal ada 4 landasan, yaitu filosofis, yang kedua psikologis, yang ketiga sosiologis, dan yang terakhir adalah iptek.